Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memulai renungan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati kami, menyertai kami, agar kami dapat mengerti pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat perenungan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 3 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, "Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang engkau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus." Demikian pembacaan kita pada hari ini. Tema perenungan kita adalah tidak mendapat malu karena Tuhan Allah menyingkirkan orang-orang congkak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Dan kita sering merasa malu karena melakukan kesalahan tersebut. Apalagi ketika orang lain menghakimi perbuatan itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan Allah yang kita imani akan mempermalukan kita? Apakah sesudah ada pengakuan dosa yang sungguh-sungguh tidak ada pengampunan? Apakah kita akan dipermalukan Tuhan Allah sesudah ada pertobatan? Tuhan Allah yang mengasihi umat-Nya bertindak menyelamatkan mereka yang bertobat dari keadaan yang lebih buruk lagi. Maka Tuhan Allah tidak mau umat-Nya dipermalukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, akibat dosa pemberontakan dan menduakan Tuhan Allah, umat Yehuda terbuang jauh dan terserak-serak, sebagaimana digambarkan dalam pembacaan Alkitab hari ini. Yehuda berada di seberang sungai Ethiopia yang jauh dari Yehuda. Setelah mendengarkan peringatan Tuhan Allah, Yehuda bertobat, kembali memujanya, dan membawa persembahan. Tuhan Allah dengan caranya menyingkirkan orang yang congkak, sehingga umat Tuhan tidak akan meninggikan diri di tempat korban persembahan kepadanya. Dengan demikian, umat-Nya tidak mendapat malu karena perbuatan durhaka kepada Tuhan Allah. Artinya, telah terjadi pertobatan dalam kehidupan Yehuda dari menduakan Tuhan Allah. Sekarang mereka kembali mencari dan memuja serta memberi persembahan kepadanya. Pengaruh lingkungan sangat berdampak negatif pada umat yang setia beribadah kepada Tuhan Allah. Sehingga orang yang bermegah dalam kecokakan disingkirkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perbuatan durhaka hanya akan membuat kita terpisah dari Tuhan Allah, bahkan terpisah dari keluarga kita. Namun Tuhan Allah sanggup menolong kita ketika kita jatuh karena dosa.
Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan kita dari perbuatan durhaka yang mempermalukan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam kecongkakan. Kita diajak untuk hidup beribadah hanya kepada Tuhan Allah, tidak mengandalkan kemampuan diri, tidak hidup dalam keegoisan dan kesombongan. Kita orang percaya dipanggil untuk hidup bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Dari perenungan kita pada hari ini, mari kita ingat bahwa Tuhan Allah tidak akan mempermalukan kita yang sungguh-sungguh bertobat. Meskipun mungkin kita sebagai manusia sering jatuh dalam kesalahan dan merasa malu akan itu, tapi kita harus ingat dan yakini bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Seperti Yehuda yang dipulihkan dari keterpurukan, kita pun memiliki kesempatan untuk kembali padanya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita membawa kehidupan keluarga kita untuk datang kepada Tuhan Allah. Tetap beribadah dan memuliakan serta memberi persembahan syukur kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas perenungan pada hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami untuk berada di jalan-Mu. Jauhkan kami dari kecongkakan, agar kami tidak dipermalukan. Kasihani, ampuni, dan pulihkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.